to my channel again. So, video kali ini adalah part 2 dari recap drama Beach Eclipse season 1. Di video sebelumnya gue udah bikin recap, cuman karena belum selesai jadi ya udah lanjut part 2. Di part 2 ini bakal jadi klimaksnya, semua bakal ke-spill di sini. Pembun-bun Kim Hae In juga bakal ketahuan. So, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. But jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Terakhir kita sampai di part dimana OCN nyaranin Hae In gimana cara Hae In bisa dapet duit secara cepat buat gantiin dressnya si Nayeon. Ternyata idenya OCN itu tuh adalah pinjem dari salah satu siswa baru namanya Kim Dokmin. Walau kelihatan cupu, tapi Dokmin ini ternyata masuk kategori Diamond Club. Alias dia tuh nyumbang di atas 5 miliar won guys. Which is berarti dia orang kaya banget. Ya udah akhirnya Hae In ngehubungin si Dokmin. Dokmin pun langsung ngetransfer Hae In 3 juta won. Hae In berterima kasih banget, tapi ternyata Dokmin gak sebaik itu kawan. Dokmin bilang katanya ada denda 200 tiap minggu kalau telat bayar. But Dokmin juga ngasih option, gak usah dibalikin gak apa-apa dah, tapi Hae In harus ngelakuin sesuatu. Perasaan gue udah mulai gak enak nih di sini. Ternyata Hae In disuruh foto ala-ala cosplayer Jepang gitu loh guys, yang bajunya kayak kucing, yang kayak maid gitu-gitu. Oke, di sini Hae In mau ya, karena ya kayak cuman pose-pose aja kan. Tapi Dokmin tuh makin gak tahu diri. Setelah Hae In udah gonta-ganti baju, pose-pose cekrek-cekrek, Dokmin minta lagi buat yang terakhir katanya. Tapi ini kurang ajar banget sih. Dokmin minta Hae In ganti baju yang lain, tapi ganti bajunya itu tuh di depan dia gitu, nggak di ruangan ganti. Emang si anjing. Dia ngebujuk Hae In dengan ngasih bonus 5 juta won. Terusin beralih ke Doon yang lagi jenguk Hae In. Dia ngerasa bersalah karena pembicaraan terakhir mereka itu tuh berakhir kurang baik. Inti pembicaraan mereka itu tuh si Doon kayak pengen bantu Hae In gitu loh. Hae In disuruh cerita apa sebenarnya masalahnya di sekolah, tapi Hae In tuh bener-bener nutupin rapet-rapet. Dia nggak mau Doon salah paham katanya. Doon pun akhirnya marah sama Hae In. Sementara itu di tempat lain si Jin sama Yulhee lagi makan berdua. Mereka ngebahas plan 5 tahun anniversary mereka. Terus tiba-tiba Jin tuh dapet telepon. Kayaknya telepon penting karena dia angkatnya tuh jauh-jauh dari Yulhee. Di telepon dia tuh bilang, "Jangan hubungi di hari penting begini." Dia kelihatan marah. Kok bisa Jena tahu gitu? Kalau Yulhee sampai denger ini, tamat riwayatmu. Katanya dia begitu. Entah ini konteksnya apa nggak tahu ya. Dan kenapa Jin nih panik banget masih belum di-spill. Di sisi lain Hae In lagi tidur, dia dimimpiin sama kejadian yang nimpa Hae In. Ternyata guys, pas Hae In nemuin Hae In jatuh itu, Hae In tuh sempet ngasih kalung ke Hae In buat bukti. Dan sampai sekarang kalung itu masih disimpan sama Hae In. Paginya di sekolah, si Gundik papanya Jena terlihat berangkat ke sekolah diantar sama supir. Kayak konglomerat gitu gayanya. Jena yang ngeliat itu dongkol banget sampai dia tuh lemes gitu loh. Si Gundik malah sok peduli sama Jena. Nanya Jena kenapa di depan guru gitu. Biar kelihatan baik. Jena terus ngingetin jangan ngelewatin batas dan makin marah sama si Gundik itu. Si Gundik akhirnya kepancing ya, after guru yang lain pergi, dia nunjukin sifat aslinya. Dia manas-manasin Jena, bilang katanya bayi yang dikandung itu tuh cowok dan bakal jadi pewaris Hanmyung Group. Jena makin lemes, makin mematung gitu, sampai nggak bisa menghadapi si Gundik ini. Tapi untungnya ada Kim Hae In datang, dia langsung ngebawa Jena pergi. Akhirnya Hae In tahu kalau guru tadi itu tuh adalah Gundiknya papanya Jena. BTW ini tuh posisinya masih belum ada yang tahu ya guys ya, kalau guru bahasa Inggris itu tuh si Gundik. Awalnya Jena kayak agak terenyuh sama bantuannya Hae In, tapi pas Hae In bahas si Gundik, Jena kayak jadi balik default. Dia sensitif lagi dan temperamen. Bilang kayak gak usah sosokan nenangin gua lah, itu malah bikin gua muak gitu. Tapi Hae In bukan niat begitu. Ternyata dia nemuin Jena itu tuh buat bayar utang dress yang tadi guys. Jadi iya ya, Hae In tadi nerima tawarannya si Dokmin buat ganti baju di depannya dia karena udah gak ada pilihan lain. Nah karena sekarang masalahnya sama Jena udah kelar, Hae In kayak minta ke Jena, sekarang mending urus hidup masing-masing aja lah.
gak usah saling ganggu dan ayo hidup berdampingan aja. Besokannya Hye-in udah merasa tenang kan, karena dia kayak udah bebas dari ceng-cengannya Baekjena. Warga sekolah pun udah mulai ngebiarin Hye-in. Baru aja dia merasakan ketenangan, udah ada gonjang-ganjing lagi. Dia dapat pesan anon yang isinya videonya Hye-in pas ganti baju tadi. Waduh, Hye-in langsung panik tuh. Sementara itu di sisi sekolah yang lain, Jena lagi jalan sama Yulhee. Yulhee cerita tentang 5 tahun anniversary-nya sama Woojin. Dan Jena kayak bilang, katanya Woojin tuh terlalu baik buat Yulhee. Dan bertepatan itu mereka ngeliat si Hye-in yang lagi jalan dengan Lunglai. Terus Hye-in ketemu Oh Si-eun. Jena yang ngeliat Oh Si-eun itu tuh matanya kayak menyiratkan sesuatu gitu loh. Di kelas Hye-in juga kelihatan gak fokus. Si-eun berusaha peduli dengan nulisin Gencana gitu di bukunya Hye-in, dan Hye-in mengiyakan. Di rumah Hye-in masih overthinking. Dia nggak fokus belajar dan malah ngeliat kertas yang dulu ditemuin di paper bag sepatunya itu loh, yang isinya seragam hasil pembunbunan cocok denganmu itu. Pas ngeliat tulisan di kertas itu, Hye-in sadar sesuatu. Kok gaya nulisnya ini mirip sama gaya tulisannya Oh Si-eun di bukunya tadi ya. Dan akhirnya dia ternyata selama ini anon yang ngancem dia itu tuh adalah Oh Si-eun. Jadi emang Si-eun nih selama ini pura-pura baik ya guys ya. Emang orang-orang di sekolah ini pada buajingan semua ya Wak ya. Bahkan ternyata juga orang yang ngancem Hye-in pakai video pas dia ganti baju itu tuh ya Oh Si-eun. Kayaknya Si-eun nih emang kerja sama gitu loh sama Dokmin. Kenapa Si-eun kayak begitu? Nah ini dia backstory-nya ternyata. Jadi Oh Si-eun tuh aslinya juga masuk klub Diamond guys. Dulunya dia tuh circle-nya Baekjena, tapi keluarganya bangkrut. So dia tuh kayak turun kasta gitu loh di sekolah. Dia juga ada dendam sama Jena. Dia kayak sakit hati karena Jena kayak arogan banget gitu loh ke dia pas dia lagi jatuh. Dia nganggep Jena tuh berkhianat dan gak tahu berterima kasih. Padahal mereka tuh temenan dari kecil. Jena begini ke Oh Si-eun itu karena Si-eunnya juga jahat bejir. Jadi Jenanya juga ngejahatin balik gitu loh. Setelah Jena ngeliat Oh Si-eun deketin Hye-in, Jena nemuin Si-eun karena dia udah curiga Si-eun nih ada ngerencanain macem-macem. Jena tuh tahu banget Si-eun orang kayak apa. Dia tuh paling anti sama orang miskin. Jena ngancem kalau misal macem-macem dia bakal ungkap perbuatannya Si-eun. Ternyata guys, Si-eun sama Jena itu tuh emang punya backstory sendiri ya. Katanya Si-eun itu yang nyebabin adiknya Jena alias pewaris Hanmyung Group metong. Cuman ini nggak diceritain lebih lanjut. Nah di sini pun Si-eun tuh masih tetap arogan ya. Bahkan dia tuh sempat-sempatnya bilang dia sama Jena sekarang tuh di level yang sama. Maksudnya ya karena bapaknya Jena selingkuh. Jadi kemungkinan anak selingkuhannya nanti yang bakal jadi pewaris utama Hanmyung Group, bukan Jena. Dari jauh Sodoon ngawasin Baekjena. Atas segala kearogansiannya Baekjena selama ini, dia mulai curiga jangan-jangan Jena yang dorong Hye-in. Sementara Hye-in sekarang udah ada di ruangan artnya Oh Si-eun. Si-eun masuk dan dia emang udah duga kalau Hye-in tuh udah tahu semuanya. Tapi Si-eun nih emang agak psikopat ya Wak ya. Dia tuh nggak ngelak dan malah ngancem Hye-in. Dia bilang kalau dia tuh tahu siapa pembunbun si Hye-in. Katanya pembunbunnya adalah Baekjena. Dan Hye-in disuruh bersaksi atas itu. Hye-in sih nggak yakin ya kalau itu tuh adalah Jena. Tapi Si-eun ngancem Hye-in, dia ngasih waktu 7 hari. Kalau misal Hye-in nggak mau bersaksi begitu, Si-eun bakal nyebarin videonya dia. Jadi emang gampangannya ya, si Si-eun nih cuman make Hye-in buat jatuhin Jena guys. Gila sih emang. Jir psikopat. Di sisi lain, Jena, Yulhee, Woojin, sama Doon itu tuh lagi kumpul di basecampnya Diamond Club. Mereka nyuruh Doon datang ke pesta 5 tahun anniversary-nya Yulhee sama Woojin. Dan Doon bilang, ya bakal datang sama Hye-in. Di sini Hyena tuh kayak hampir marah ya. Dan Doon nanya, emangnya kenapa? Apa karena dia milih pacar miskin lagi? Setelah Hye-in, terus sekarang Hye-in. Sebenarnya apa yang nyebabin Jena tuh sebegitu bencinya sama Hye-in?
Nah ternyata flashbacknya si Jena tuh emang punya pengalaman buruk sama Hein guys. Hein itu tuh pernah ngancem Jena bejir. Dia mancing Jena dengan ngebahas gundiknya papanya itu tuh adalah guru bahasa Inggris. Hein tahu karena dia tuh ngamatin supirnya Jena yang juga pernah nganterin si Gundik. Sumpah di sini Hein tuh emang kurang ajar banget jir sama Jena. Gue aja emosi apalagi Jena gitu. Jena terus nanya maunya Hein tuh apa sebenarnya. Kejadian ini itu tuh belum Jena ceritain ke siapa-siapa, termasuk Doon. Makanya Doon tuh nganggep Jena jahat ke Hein, padahal Hein yang cari gara-gara duluan sama Jena. Scene beralih ke back Jena yang sekarang lagi jenguk mamanya di rumah sakit. Di sini mereka tuh kayak kelihatan bahagia banget. Jena tuh emang sesayang itu guys sama mamanya, makanya dia benci banget sama si Gundik. Gegara si Gundik ortunya cerai dan mamanya sekarang tuh jadi kecanduan alkohol dan harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Hein yang sekarang lagi OTW pulang pun kepikiran sama ancamannya Sien. Kalau misal dia nggak ngelakuin perintahnya Sien, hidupnya bakal hancur gegara video itu. Tapi kalau misal dia ngelakuin perintahnya dengan ngakuin Baek Jena as pembun-bun, hidupnya bakal hancur sama Baek Jena. Terus Hein pun nangis di jalan. Nah kebetulan itu tuh Baek Jena lewat. Jena berhenti buat nyapa Hein. Kok tumben-tumbenan nih anak nangis? Padahal sebelumnya dia tuh kayak mental baja banget ya si Hein. Jena nyuruh Hein bersikap kayak biasanya aja, maksudnya yang tahan banting gitu loh. Dan tak lupa Jena juga nge-warning Hein buat hati-hati sama si Sien. Nah kan emang sebenarnya Jena tuh baik jir, nggak jahat-jahat banget gitu loh. Cuman dia tuh emang benci banget sama orang miskin atau orang yang kelewat batas gitu loh, kayak si Gundik papanya itu sama si Hein karena tadi udah berani ngancem-ngancem kayak begitu. Abis kejadian itu pun Hein langsung nelpon So Doon. Dia bilang katanya mau nerima tawarannya Doon. Jadi sebelumnya Doon tuh emang nawarin Hein buat tetep pura-pura jadi pacarnya dia ya, karena Doon tuh mau cari pelaku kasus Hein yang sebenarnya gitu. Jadi biar mereka kerjasama. Keesokan paginya, Doon ngajak Hein ke basecampnya Club Diamond. Mereka nyari-nyari flash disk Lidukmin, tempat dia nyimpen video-video tidak senonohnya anak-anak itu. As reminder, Lidukmin itu juga Club Diamond ya guys ya, karena dia donasi di atas 5 miliar won. Setelah dicari-cari, akhirnya mereka nemuin tuh flash disknya. Sementara itu, Isomang sekarang tuh udah sama Lidukmin. Lidukmin udah babak belur sama Somang karena Hein minta tolong ke Somang buat ngurus Dukmin. Somang nyuruh Dukmin buat ngehapus file iCloud-nya. Jadi biar dia kagak bisa ngerestore gitu loh file-file di flash disk itu. Karena si Dukmin cupu, jadi ya dia nurut-nurut aja sama si Somang. Pulang sekolah di kamar, Hein ngeliat flash disk itu dan dia nemuin sesuatu guys. Ternyata di antara flash disknya itu tuh ada videonya si Hein. Isinya apa? Sumpah anjir, ini beneran gak expect banget. Ternyata itu adalah videonya Hein HS sama Woojin. Iya, dia skidi pap-pap sama Woojin, pacarnya si Yulhee. Dan di situ Hein tuh nggak kelihatan kepaksa gitu loh. Justru dia tuh kayak suka, kayak bahagia. Dari sini Hein pun terkamcagia banget. Sebenarnya Hein tuh orang seperti apa gitu. Esoknya di sekolah Hein ketemu Doon. Doon ngajak Hein buat ke pesta 5 tahun anniversary-nya si Yulhee sama Woojin. Tapi Hein masih ragu dan dia juga nggak ngomong apa-apa ke Doon soal videonya Hein tadi ya. Setelah itu Hein ketemu sama Sien. Hein dibawa ke toilet lantai 1 yang biasanya tempatnya si Somang ngerokok. Di situ Sien marah soal kejadian yang dilakuin Hein ke Dukmin. Dia ngancem videonya Hein bakal disebar sekarang. Akhirnya Hein terpaksa ngeiyain perintahnya Sien yang nyuruh bilang Jena pelakunya itu loh. Tapi Hein minta dikasih waktu lagi karena itu tuh bukan hal yang mudah ya. Terus Hein pun nanya soal videonya Hein ke Sien. Ternyata Sien udah tahu. Bahkan ternyata dia yang nyuruh Hein meras Baek Jena tadi. Lalu kita ditunjukin flashbacknya guys. Di sini terlihat Hein lagi panik di toilet. Ternyata dia tuh dikirimin pesan sama Anon yang ngirimin video HS-nya dia sama Woojin. Tapi kita semua tahu ya, Anon yang ngirim itu adalah
adalah Si Eun. Di sini Hein bener-bener panik karena si Eun tuh ngancem bakal ngasih tahu Doon. Jadi si Eun nyuruh Hein ngelakuin apa yang dia suruh, entah disuruh apa, tapi yang jelas ini tuh berkaitan sama Baek Jena. Karena abis itu Hein ngajak ketemu Jena yang di atap tadi. Jadi inti dari semua perbuatannya si Eun ke Hein ataupun Hyein itu tuh ya cuman buat ngehancurin Baek Jena doang, jir. Dasar psikopat. Ternyata percakapannya Hyein sama si Eun di kamar mandi tadi itu tuh kedengeran sama Somang. Karena kebetulan Somang juga lagi ngerokok di kamar mandi itu juga, guys. Somang akhirnya gedek banget sama si Eun, terus dia ngobrol sama Hyein. Hyein bilang ya memang mereka nggak bisa merubah sesuatu gitulah dengan statusnya mereka. Terus Somang jawab, intinya coba aja doa ke Tuhan, kali aja bisa mengubah sesuatu. BTW Somang ini emang anak pendeta ya guys ya, makanya walaupun agak badung gitu dia tetap religius. Terus Somang ngelanjutin, aku akan mengabulkan permintaanmu. Si Eun, apakah kamu mau aku menghukumnya? Wih, gila. Somang bilang begini dengan raut muka serius, jir. Gue jadi ngeri gitu loh. Nah, sekarang partinya Woojin sama Yulhee dimulai, guys. Ini nanti ada gongnya di sini. Hyein beneran ikut sama Doon, sedangkan Jena itu tuh kelihatan sendiri dan mukanya itu kayak agak ogah-ogahan gitu loh di partinya. Hyein pun ngajak ngobrol Jena. Dia nanyain perihal kalungnya Yulhee. Katanya Jena itu tuh bukan kalung sembarangan ya. Kalau lu kaya doang, lu tuh belum tentu bisa dapat karena tuh kalung waiting listnya panjang. Of course Hyein nanyain tentang kalung tuh bukan tanpa alasan ya. Ternyata kalung yang dipakai Yulhee itu tuh adalah kalung yang sama dengan kalung yang dikasih Hein ke Hyein pas dia jatuh. Nah loh, di party ini Jena udah mulai agak mabuk. Dia mau minum lagi tapi Doon kayak naruh wine-nya gitu loh. Nah, akhirnya di sini mereka debat tuh. Doon sama Jena sama-sama kebawa emosi karena mereka saling nyinggung hal yang sensitif buat mereka masing-masing, yaitu tentang mamanya Jena dan Kim Hein. Di sini akhirnya Doon jujur kalau sikapnya akhir-akhir ke Jena berubah itu tuh karena dia nyurigain Jena yang dorong Hein. Soalnya Doon ngelihatnya Jena sebenci itu njir sama Hein. Ditambah lagi papanya Doon alias pemimpin So itu tuh juga nutup kasus ini rapet-rapet. So Doon makin curiga kalau pelakunya itu pasti bukan dari keluarga sembarangan. Jena yang gak terima dituduh begitu makin emosi, Wak. Dia langsung ngespil semuanya kalau Doon itu tuh diperdaya doang sama si Hein. Oke, miskin bukan dosa, tapi gimana kalau dia pakai kemiskinan itu buat manfaatin dan meras aku? Jena bilang begitu. Pertengkaran Jena sama Doon udah jadi perhatian di party itu. Yulhee sama Woojin ngelerai mereka tapi nggak bisa dan situasi jadi makin panas. Doon tanya apa maksudnya Jena tadi. Jena ngelanjutin kalau bukan dia doang yang diperas si Hein, tapi Woojin juga. Kenapa? Karena Hein ternyata udah tidur sama Woojin. Luar langsung dah semuanya shock, termasuk Yulhee. Woojin emosi, Doon emosi, Yulhee nangis, Hein cengok. Keadaan udah chaos banget dan Jena pergi. Mantep Baek Jena. Nah, akhirnya ini diperlihatkan flashback lagi ya guys ya. Pas Hein di kamar mandi yang dia dikirimin si Eun video birunya dia sama Woojin, itu tuh ternyata dia kagak panik anjir. Dia malah seneng seolah-olah kayak itu yang dia mau gitu. Jadinya dia bisa meres Woojin juga pikirannya. Oh setan, muka doang polos, ternyata raja iblis. Dan dia yang sama Jena di atap itu tuh juga beneran ngeselin jir. Jena nanya apa yang dia mau, abis itu jauhin Jena dan orang-orang terdekatnya, termasuk jangan permainkan Doon lagi. Karena Jena tahu Hein udah tidur sama Woojin. Tuh kan, Jena tuh baik jir, dia tuh masih peduli gitu loh sama orang-orang terdekatnya. Cuman di sini Hein tuh yang makin gak tahu diri. Dia malah ngejelek-jelekin Jena. Katanya dia tuh selalu benci Jena. Jena cuman kaya doang, tapi angkuh dan sombong banget. Dia bilang dia tuh cuman mau ngerubah hidupnya. Apakah itu dosa? Ya gak dosa. Yang dosa tuh lu ngelakuin semua yang haram-haram demi dapetin apa yang lu mau gitu.
Pokok di sini Hein tuh ngeselin banget dah. Jenna yang di mobil masih galau dan kepikiran soal kejadian di party tadi. Bahkan sekarang pertemanan dia sama Yulhee itu tuh hancur karena tadi Yulhee sempat marah banget sama Jenna karena Jenna dianggap ngehancurin partinya. Padahal harusnya itu tuh jadi hari yang paling bahagia buat Yulhee. Tapi kan ini niatnya Jenna baik ya. Dia tuh nggak mau teman-temannya dibodohin sama cowok. Ternyata guys, gongnya Yulhee tuh udah tahu semua itu. Dia udah tahu Woojin tidur sama Hein. Jadi selama ini dia tuh kayak cuman pura-pura gak tahu, pura-pura polos karena dia tuh udah kadung bucin sama si Woojin. Dan sekarang dia nganggepnya rahasia yang udah dia simpen rapet-rapet, sekarang Jenna ngebocorin itu di depan umum. Makanya si Yulhee kayak tantrum banget, marah banget ke Jenna. Ih bego anjir, harusnya lu tuh marah sama si Woojin, ngapain marah ke Jenna? Tolol. Di mobil Jenna tiba-tiba disamperin Hein. Hein alasan mau numpang karena nggak ada bus lagi. Lalu Hein ngajak Jenna ke rumahnya. Nah di kamarnya si Hein tuh nunjukin ke Jenna tentang kalung yang dimaksud tadi. Di sini Hein sama Jenna akhirnya sadar siapa pelaku sebenarnya yang ngedorong Kim Hein. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Min Yulhee. Karena Jenna bilang sendiri kan, gak semua orang bisa punya kalung itu. Jadi memang kalungnya Yulhee itu tuh awalnya hilang ya guys ya, ditarik sama Hein. Terus dia dikasih Woojin kalung yang baru. Makanya sekarang dia punya kalung yang sama kayak yang punyanya sebelumnya karena dikasih Woojin. Sumpah plot twist banget anjir, gak expect gitu pelakunya adalah Min Yulhee. Kalian penasaran gak kejadian sebenarnya di atap tuh gimana? Jadi guys, waktu itu di atap Hein sebenarnya mau ketemu sama Woojin. Kayaknya ya soal pemerasan video itu tadi. Tapi ternyata yang datang bukan Woojin, malah Min Yulhee. Di sini Yulhee edan banget ya. Dia langsung jambak Hein, marah-marah karena berani-beraninya Hein tidur sama pacarnya. Hein gak tinggal diem ya karena sama-sama Raja Iblis. Jadi akhirnya mereka gelut, jambak-jambakan, dorong-dorongan. Nah itu akhirnya Hein gak sengaja kedorong jatuh dari atap gara-gara pertengkaran mereka. Tapi sebelum jatuh Hein sempat narik kalungnya si Yulhee dulu. Ngelihat Hein yang jatuh tadi udah terkapar di tanah, Yulhee gak bisa berbuat apa-apa ya. Dia shock, tapi ya udah dia melarikan diri. Terus kita balik lagi ke masa sekarang. Sekolah berjalan seperti biasa dan terlihat ada orang yang pakai sepatu yang kayak sepatunya Hein sama Jenna. Dia masuk ke kantor pimpinan. Cuman nggak tahu ya ini tuh maksudnya apa dan itu siapa, Hein atau Jenna atau orang lain. Sementara Yulhee sama Woojin setelah huru-hara kemarin mereka lagi tengkar. Cuman akhirnya karena mereka sama-sama bulol, bucin tolol, jadi mereka balikan lagi, mesra-mesraan lagi gitu. Malamnya Oh Si-eun udah kehilangan kesabaran. Dia ngancem Hein bakal nyebar videonya Hein sekarang. Tapi Hein bersikeras pengen ngebuat kesepakatan baru karena dia tuh udah tahu siapa pelaku pembunuhan Hein sebenarnya. Cuman Si-eun bodo amat ya. Si-eun tetap pengen Jenna yang jadi pelakunya. Si-eun di sekolah lagi jalan ke atap. Kayaknya dia tuh mau ketemu seseorang deh. Hein nyuruh Si-eun nunggu. Hein buru-buru nyamperin dia. Nah pas Si-eun udah di atap, dia tuh hampir mau ngepost videonya Hein. Cuman di draft dulu gitu loh guys. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang. Entah itu siapa, tapi kayaknya emang mereka janjian mau ketemu di atap. Dan plot twistnya, tuh orang langsung ngedorong Oh Si-eun dari atap. Buk! Oh Si-eun jatuh terkapar di tanah. Dan kebetulan Hein juga udah sampai di sekolah. So lagi-lagi dia ngeliat kasus pembunuhan di sekolah untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini korbannya adalah Oh Si-eun. Hein shock dan tamat. Ya, tamatnya begitu doang. Segantung itu di season 1. Makanya ini lanjut ke season 2. Cuman season 2 nya ini sekarang masih ongoing ya di video gue buat ini. So kalian bisa tonton aja season 2 nya di view. Ya gitu guys, akhirnya selesai juga nih recap Beach Egg season 1 ini. Panjang ya Shay, karena emang gue perlu mendetailkan setiap kejadian yang relatable biar gak miss gitu loh. Dan kalian tetap dapat vibes-nya walaupun cuman recap doang. I've tried my best
ya. So kalau misalnya ada kurang-kurangnya maafin ya guys. Next, kalian mau dibikinin recap drama apa lagi nih? Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Oke, see you in my next video.